Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, doa yang tidak dijawab Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang berlimpah untuk kami. Dan hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa yang tidak dijawab Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang kecewa dan akhirnya mundur dari iman percayanya, mundur dari pengikutan dia akan Kristus. Salah satu penyebab adalah doanya tidak dijawab Tuhan. Nah, seringkali di sekitar kita ada orang-orang yang berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Seringkali di sekitar kita melihat atau menyaksikan beberapa orang mundur dari iman Kristianinya hanya karena dia berkata doanya tidak dijawab Tuhan. Mungkin mereka merasa sudah lama berdoa, sudah lama meminta dan bergumul, tapi apa yang mereka minta atau doakan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika semua doa selalu dijawab Tuhan, maka semua orang pasti akan mengikut Tuhan. Mau itu doa salah, mau itu doa benar, mau itu doa kedagingan, kalau semua doa dijawab Tuhan, kemungkinan besar semua orang akan mengikut Tuhan. Masalahnya yang harus kita ketahui, tidak semua doa itu dijawab Tuhan. Sekali lagi saudara, tidak semua doa itu dijawab Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab doa tidak dijawab oleh Tuhan. Salah satu alasannya mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, karena kita salah dalam berdoa. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi seringkali apa yang kita minta atau doakan itu karena mengikuti keinginan daging kita. Dan kalau ini dijawab Tuhan, ini justru akan membahayakan iman Kristiani kita. Sebab Tuhan tahu itu tidak bagus, tidak baik untuk kerohanian kita. Tuhan menjawab doa seseorang bukan karena pintarnya orang tersebut merangkai kata-kata, tetapi Tuhan itu melihat hati.
motivasi kita dalam berdoa itu apa? Manusia melihat rupa, tapi Tuhan itu melihat hati. Jadi motivasi hati kita apa dalam berdoa itu? Seringkali sadar tidak sadar kita berdoa ingin Tuhan itu mengikuti kemauan kita semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan daging kita atau berfokus kepada diri sendiri. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena kalau doa yang berfokus kepada diri sendiri, ya, memuaskan hawa nafsu, itu justru akan merusak dan menghancurkan. Nah, itu yang pertama mengapa doa tidak dijawab. Lalu kemudian mengapa doa tidak dijawab Tuhan? Itu karena kita masih menyimpan kejahatan ataupun dosa terselubung. Nah, kalau kita baca Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Artinya seringkali kita berdoa tapi niat kita itu jahat. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa tapi niat hati kita jahat? Artinya seringkali kita pakai doa itu hanya sekedar untuk memuaskan kembali nafsu itu. Jadi ada niat yang jahat. Untuk itu firman Tuhan berkata, ujilah aku, ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi mengapa seringkali doa tidak dijawab Tuhan? Karena masih ada di dalam hati ini keinginan-keinginan jahat atau dosa-dosa terselubung, yang mana waktu kita meminta itu kalau Tuhan berikan justru akan merusak dan menghancurkan kita. Oleh karena kasih-Nya yang melimpah, yang besar, sehingga Dia tidak menjawab keinginan yang jahat itu. Untuk itu perlu kita berdoa, Tuhan, ujilah hatiku ini, selidikilah batinku dan hatiku. Apakah ini benar yang aku minta? Apakah benar yang aku doakan ini untuk kepentingan sorga atau untuk kepentingan daging atau keinginan jahat daripada kita? Untuk itu penting sekali ini kita ingat. Bahkan untuk para suami, 1 Petrus 3 ayat ke-7 dikatakan penting sekali. Hai suami-suami, kepala rumah tangga, imam, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi khusus para suami, mengapa doamu belum atau tidak dijawab Tuhan? Coba kita cek bagaimana kita menghargai istri kita. Firman Tuhan berkata bahwa istri kita teman pewaris. Kalau kita tidak menghargai, doa menjadi terhalang. Nah, saya berharap beberapa poin ini memberkati kita untuk kita menyadari apakah doa kita sedang keliru, dan ini menjadi introspeksi, pelajaran bagi kita supaya kita berdoa yang benar dan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami berdoa dengan benar sesuai dengan tuntunan firman-Mu, sehingga hidup kami
itu selaras dengan firman Tuhan dan apa yang kami minta untuk kepentingan sorga dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.